Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, Polres Tebo press rilis 4 orang tersangka residivis narkoba jenis sabu-sabu pada Jumat 27 Mei 2022. Dari 4 orang tersangka, 2 diantaranya merupakan suami istri. Kapolres Tebo AKBP Fitria Mega saat press rilis menjelaskan, awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di beberapa tempat. Satres Narkoba Polres Tebo dipimpin langsung oleh Ibtu Irfan Pane bergerak menuju lokasi TKP dan berhasil mengamankan 3 orang tersangka, yakni J alias I, E alias L, dan CP alias C. Dari 3 tersangka, 2 orang merupakan sepasang suami istri yaitu J dan E, dan CP merupakan adik dari istri tersangka di kediamannya. 3 orang tersangka merupakan warga desa Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Saat dilakukan penangkapan, polisi berhasil mengamankan narkotika jenis sabu-sabu seberat 43,07 gram dalam 1 paket sedang dan 51 paket kecil. Dikatakannya peran dari masing-masing tersangka, yakni sabu-sabu tersebut merupakan milik pasangan suami istri, kemudian adik si istri perannya sebagai penjual. Selanjutnya tersangka keempat berhasil diamankan pada Minggu 22 Mei 2022 dengan inisial AR alias A di rumahnya di Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang juga merupakan residivis. Atas perbuatannya, 4 orang tersangka dikenakan dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, denda maksimal 10 miliar rupiah. Ada 51. Berita kedua, Komisi 4 DPRD Kota Jambi menanggapi kabar mengenai kondisi atap salah satu ruangan operasi di RSUD Haji Abdul Manap yang bocor. Jeffrey Zen, Komisi 4 DPRD Kota Jambi beserta anggotanya turun langsung untuk melihat beberapa plafon rumah sakit yang sudah rusak bahkan hingga bolong pada Jumat 27 Mei 2022. Kondisi kebocoran terjadi pada beberapa bagian, terlihat rapuh dan retak yang berpotensi terkena rembesan air hujan. Sedangkan Kemas Farid Alfarelli, anggota Komisi 4, mengatakan sebenarnya dari segi fasilitas di RSUD Abdul Manap sudah baik. Katanya bahwa selanjutnya akan dikomunikasikan kepada Komisi 3 agar infrastruktur tersebut lebih humanis. Maksudnya yaitu bangunan yang nyaman ketika dipakai. Berita ketiga, anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi dari Komisi 3 melakukan inspeksi mendadak ke proyek pengerjaan jalan di Desa Mekarsari, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sidak kali ini, anggota DPRD yang turun tersebut sedikit berang karena hingga minggu ketiga pasca teken kontrak dengan pemerintah, belum ada pengerjaan yang dilakukan oleh kontraktor yang mengerjakan jalan tersebut. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Sumarsen Purba, menyebut jika seharusnya proyek pengaspalan tersebut sudah berjalan. Katanya jangankan memulai kegiatan, tanda-tanda akan dimulai pengerjaan saja belum ada. Politisi PDIP ini menyebut jika proyek ini menelan anggaran yang cukup besar, yaitu 11 miliar rupiah dengan panjang jalan sekitar 2,8 km. Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat, dirinya bersama anggota dewan lainnya mempunyai kewajiban untuk memantau kegiatan ini. Dalam sidak ini, Sumarsen didampingi oleh Robinson Sirait dari Partai PAN, Haji Sulaiman Nasdem, Zulkifli dari Gerindra, Rido dari Golkar, Elvin dari PKB. Berita keempat, Nurul Fahmi, anggota Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi, meninggal dunia. Almarhum mengembuskan nafas terakhirnya usai melaksanakan sholat Jumat berjamaah di salah satu masjid yang berada di Komplek Perkantoran Gubernur Jambi pada Jumat 27 Mei 2022. Untuk diketahui, almarhum baru saja dilantik oleh Gubernur Jambi sebagai anggota KIP Provinsi Jambi untuk masa jabatan 2022 hingga 2026. Nurul Fahmi juga merupakan wartawan senior di Provinsi Jambi. Atas kepergian almarhum membuat sahabat dan kerabatnya terkejut mendapatkan kabar duka tersebut. Dari RSUD Raden Matahir Jambi, jenazah almarhum sudah dibawa ke rumah duka yang berlokasi di Perumahan Permata Lorong 7 Sumur Talang Bakung, Jambi. Untuk saat ini, informasi meninggalnya almarhum diduga karena penyakit jantung.
Berita kelima, Syarif Fasya, Wali Kota Jambi menyebutkan todongannya kepada Al-Haris Gubernur Jambi untuk memperbaiki titik-titik rawan banjir dalam wilayah kota pada Sabtu 28 Mei 2022. Karena dalam 1 jam hujan yang mengguyur kota Jambi, maka sejumlah tempat akan mengalami banjir dengan genangan air. Paripurna DPRD Kota Jambi merupakan rangkaian dalam rangka Hari Jadi Tanah Pilih Pusaka Bertuah Kota Jambi ke-621 tahun. Fasya menyampaikan hal tersebut di depan undangan yang berjumlah sekira lebih dari 3.000 orang tamu. Tamu undangan yang menonton berada di dalam aula Swarna Bumi maupun di luar gedung DPRD Kota Jambi dengan menyaksikan secara virtual. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.